Perkenalkan, nama saya Sobi Eski Hawira Umardi, NIM D74218037 dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi kelas 7, yaitu operasi hitung pada bentuk aljabar, di mana operasinya adalah perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya jangan lupa kalian tetap mencatat ya, dengan menyiapkan buku tulis dan alat tulis untuk memahami materi kali ini. Sebelum itu, Ibu juga ingatkan bahwa pada saat ini, meskipun kita dalam keadaan daring, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yang dimana kita harus memakai masker. Lalu, yang kedua, kita harus berjaga jarak, dan yang ketiga, kita harus selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk dicatat ya. Ketiga hal ini kita harus ingat-ingat betul untuk kondisi saat ini agar kita tetap selalu sehat. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini? Tentu siap dong. Nah, selanjutnya yuk kita klik start untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak apa itu aljabar? Masih belum ingat? Nah, aljabar itu adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah yang menggunakan simbol-simbol. Nah, berikut saya sudah memberikan contohnya, yaitu 2x plus 3, di mana 2 adalah koefisien dari x, dan x adalah variabel, dan 3 adalah konstanta. Masih ingat kan untuk pengertian dan contoh dari aljabar ini? Ingat dong. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pada operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 materi, yang dimana yang pertama adalah perkalian antar konstanta, dan yang kedua kita akan membahas tentang perkalian antar dua bentuk aljabar. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas tentang pembagian satu suku. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang pembagian dua suku atau lebih. Nah, dari 4 materi ini kita akan membahasnya satu persatu dengan secara mendetail. Masuk ke materi yang pertama, perkalian antar konstanta. Di materi perkalian antar konstanta ini terdapat sebuah formula yang K dikalikan AX plus B, di mana K ini adalah konstanta dikalikan dengan bentuk aljabar. Sehingga untuk penyelesaian dari perkalian antar konstanta ini, kita menggunakan sifat distributif pada perkalian, atau sering kita sebut adalah pelangi, cara pelangi. Sehingga untuk penyelesaiannya adalah K dikalikan AX dan juga K dikalikan dengan B. Maka dihasilkan KAX plus KB. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 contoh. Untuk contoh yang pertama, ada soal 3 dikali P tambah Q. Maka, untuk hasil yang kita dapat dari soal yang pertama adalah 3P ditambah 3Q. Kira-kira dari mana ya? Ya, betul sekali. Menggunakan sifat distributif pada perkalian, sehingga 3 dikalikan P dan juga 3 dikalikan Q. Maka kita dapat menghasilkan dari soal yang pertama adalah 3P ditambah 3Q. Sudah paham kan? Nah, berikutnya kita beralih ke contoh yang kedua, di mana ada 4 dikali 10X ditambah 5Y. Kira-kira bagaimana ya hasilnya?
Untuk hasil dari soal yang kedua adalah 40x ditambah 20y. Kira-kira dari mana ya? Tetap menggunakan sifat distributif pada perkalian, sehingga 4 dikali 10x dan juga 4 dikalikan 5y. Maka kita akan menghasilkan dari contoh soal yang kedua adalah 40x ditambah 20y. Sangat mudah kan untuk memahami materi perkalian antar konstanta ini? Untuk beralih ke materi yang kedua, kita kembali ke home. Kita klik untuk materi yang kedua, perkalian antar dua bentuk aljabar. Nah, tadi setelah kita mempelajari perkalian antar konstanta, itu kan terdapat hanya satu bentuk aljabar. Bagaimana kira-kira jika dua bentuk aljabar itu kita kalikan dua bentuk aljabar, yaitu AX plus B dan CX plus D? Nah, lalu kita akan menyelesaikannya dengan cara sifat distributif pada perkalian, di mana AX dikalikan CX, lalu AX dikalikan dengan D, lalu B dikalikan dengan CX, dan B juga dikalikan dengan D. Maka dihasilkan ACX kuadrat ditambah ADX ditambah BCX ditambah BD. Nah, dari bentuk yang kedua ini terdapat satu jenis suku yang sama. Jadi, untuk hasil dari perkalian antar dua bentuk aljabar ini bisa kita simpulkan dengan ACX kuadrat ditambah di dalam kurung AD plus BC tutup kurung X plus BD. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh nih, yaitu 3x plus 2 dikalikan dengan 2x min 3. Kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikan operasi perkalian antar dua bentuk aljabar ini? Ya, betul sekali, dengan cara menggunakan sifat distributif pada perkalian, yaitu dengan cara 3x dikalikan dengan 2x dan juga 3x dikalikan dengan negatif 3. Lalu, untuk yang 2 juga dikalikan dengan 2x dan 2 juga dikalikan dengan negatif 3. Maka dihasilkan 6x kuadrat min 9x plus 4x min 6. Nah, dari bentuk yang kedua ini terdapat satu jenis suku yang sama, yaitu sama-sama memiliki variabel x. Sehingga hasil dari perkalian antar dua bentuk aljabar ini adalah 6x kuadrat min 5x min 6. Nah, untuk materi operasi pembagian yang ketiga, submaterinya adalah pembagian satu suku. Kita klik pembagian satu suku. Nah, di sini dalam materi pembagian ada konsep nih yang harus kalian ingat-ingat, di mana jika ada variabel yang sama, kita misalkan x dan x memiliki pangkat yang berbeda, lalu kita bagikan, maka formula dari bentuk tersebut adalah x pangkatnya kita lakukan operasi pengurangan, sehingga pada bentuk ini operasi pembagiannya adalah x pangkat m dikurangi dengan n. Untuk contoh soal yang pertama, maka untuk hal ini dapat kita selesaikan dengan cara melakukan operasi pengurangan pada pangkat, sehingga untuk x pangkatnya kita kurangi 6 dikurangi 2, maka dihasilkan x pangkat 4. Udah paham kan? Nah, setelah itu kita beralih ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini agak sedikit berbeda nih, karena ada koefisien di depannya. Maka yang kita lakukan terlebih dahulu dengan cara membagi koefisien terlebih dahulu, lalu kita membagi variabelnya. Maka dari sini 18 dibagi 2 terlebih dahulu, lalu x
kita lakukan operasi pengurangan pada pangkat sehingga didapatkan 9x pangkat 3. Seperti itu ya jika ada koefisien di depannya. Nah, selanjutnya ada contoh yang ketiga. Nah, bagaimana jika koefisiennya ada, namun variabelnya ada 2? Kita lakukan operasi pembagian pada konsep yang sama, sehingga 20 dibagi 2 terlebih dahulu karena kita harus membagi koefisien terlebih dahulu. Lalu pasangkan untuk variabel X dengan variabel X, variabel Y dengan variabel Y. Maka untuk variabel X pangkatnya adalah 5 di 20 X pangkat 5 Y pangkat 2 dan 2 di 2 X kuadrat Y. Maka kita lakukan operasi pengurangan pada pangkat sehingga X pangkat 5 dikurangi 2. Lalu untuk variabel juga sama, apa yang kita lakukan di variabel X, maka untuk variabel Y kita kurangi pangkatnya sehingga Y pangkat 2 dikurangi 1. Maka dihasilkan dari pembagian dua bentuk aljabar ini adalah 10x pangkat 3y. Nah, sangat mudah kan untuk memahami materi pembagian kali ini? Untuk selanjutnya, materi yang terakhir kita akan bahas adalah pembagian dua suku atau lebih. Nah, pada materi pembagian dua suku ini terdapat contoh nih, yaitu 35x kuadrat ditambah 14x dibagi dengan 7x. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 35x kuadrat ditambah 14x adalah dua jenis suku yang berbeda. Maka, hal ini dapat kita selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita lakukan penyelesaian dengan cara membaginya dengan 7x satu per satu, sehingga didapatkan 35x kuadrat dibagi dengan 7x, lalu 14x juga dibagi dengan 7x, sehingga dihasilkan 5x plus 2. Lalu, untuk cara yang kedua, kita bisa gunakan dengan cara pembagian bersusun atau sering kita sebut dengan porogapit. Nah, dengan cara pembagian bersusun ini kita harus sangat teliti untuk menghitungnya, karena kita akan melibatkan banyak angka maupun variabel. Sehingga untuk angka yang pertama kita lakukan dengan 35x kuadrat dibagi dengan 7x. Kira-kira bilangan berapa ya jika dikalikan dengan 7x menghasilkan 35x kuadrat? Yap, betul sekali, dengan 5x. Maka kita taruh 5x di atas sehingga langkah selanjutnya 5x dikalikan dengan 7x adalah 35x kuadrat. Lalu kita lakukan operasi pengurangan. Karena 35x kuadrat dikurangi 35x kuadrat itu adalah 0, maka yang tersisa hanyalah 14x. Lalu untuk langkah selanjutnya kita lakukan yang sama. Kira-kira bilangan berapa ya jika dikalikan dengan 7x akan menghasilkan 14x? Yap, betul sekali, dengan 2. Lalu 2 ini kita taruh ke atas berdampingan dengan 5x tadi, sehingga untuk langkah selanjutnya 2 dikalikan dengan 7x adalah 14x. Lalu untuk langkah yang terakhir kita melakukan operasi pengurangan terhadap 14x dan 14x. Dihasilkan 0 karena 14x dikurangi 14x ya 0. Nah, sehingga untuk cara yang kedua ini kita dapatkan hasil bagi dari 35x kuadrat ditambah 14x dibagi dengan 7x adalah 5x plus 2.
Dapat kita lihat dengan cara satu, kita menghasilkan 5x plus 2, dan dengan cara yang kedua, kita juga menghasilkan hasil 5x plus 2. Sehingga untuk pembagian ini bisa kita lakukan dengan cara yang bervariasi. Selanjutnya, supaya kita lebih memahami secara mendalam, kita juga ingat bahwa tujuan kita hari ini tidak hanya melakukan atau menyelesaikan operasi perkalian maupun pembagian. Ini juga akan menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait operasi perkalian ataupun pembagian pada bentuk aljabar. Di sini saya sudah menyiapkan permasalahan kontekstual yang terkait dengan operasi perkalian maupun pembagian pada bentuk aljabar, di mana di kelas matematika, Rudi dan Doni dan teman-temannya diberikan tugas kelompok, di mana tugasnya itu bertujuan untuk mengukur luas kolam yang berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya adalah 2x plus 2 cm. Lalu untuk lebarnya dari kolam tersebut adalah x min 4 cm. Berapakah kira-kira luas dari kolam tersebut? Nah, di sini karena berbentuk aljabar, sehingga kita akan mencari luasnya juga berbentuk aljabar. Sehingga untuk penyelesaian dari pengukuran luas kolam ini adalah, nah, berikut ada ilustrasi dari kolam yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x plus 2, lalu dengan lebar x min 4. Karena luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar, maka kita kalikan 2x plus 2 dikalikan dengan x min 4. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa perkalian ini adalah jenis perkalian antar dua bentuk aljabar menggunakan sifat distributif pada perkalian, di mana 2x dikalikan dengan x dan juga 2x dikalikan dengan negatif 4. Lalu untuk 2 juga dikalikan dengan x, 2 juga dikalikan dengan negatif 4. Maka dihasilkan 2x kuadrat min 8x plus 2x min 8. Nah, dari bentuk yang kedua ini terdapat satu jenis suku yang sama, yaitu memiliki variabel x. Maka min 8x ditambah 2x kita operasikan terlebih dahulu, sehingga dihasilkan min 6x. Maka untuk luas kolam yang berukuran 2x plus 2 dan x min 4 cm itu memiliki luas sebesar 2x kuadrat min 6x min 8 cm persegi. Nah, dari sini kita sudah belajar tentang cara menyelesaikan operasi perkalian maupun pembagian, dan juga cara menyelesaikan permasalahan yang terkait operasi perkalian ataupun pembagian pada bentuk aljabar. Dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menyelesaikan operasi perkalian maupun pembagian pada bentuk aljabar. Dan yang kedua, kalian juga dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Demikian video pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.